Sebelumnya saya menyapa kita semua, selamat malam, shalom alehem. Alehem shalom. Puji Tuhan. Kita kembali bersuka cita pada sore malam hari ini. Sekali lagi diberikan kesempatan untuk beribadah dalam fellowship youth. Ya. Teman-teman, di dunia kerja, salah satu yang mutlak dibutuhkan adalah kompetensi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan atau satu ayat firman Tuhan tentang hal ini. Dan saya berikan judul diligent atau dalam bahasa Indonesia cakap ya. Dalam Amsal pasal yang ke-22 Amsal 22 ayat 29. Kita baca bersama-sama satu ayat dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sama-sama, satu kali lagi dengan suara terbaik. 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya. Seorang raja tentu menginginkan orang-orang yang cakap, orang-orang yang terbaik di dalam kekuasaannya. Raja akan mencari orang-orang yang terbaik di dalam kekuasaannya untuk bekerja bagi dia. Raja memiliki otoritas untuk mendapatkan segala yang terbaik. Kalau dia mencari ratu, dia akan mencari seluruh daerah untuk mendapatkan seorang wanita yang paling cantik, wanita yang paling baik, wanita yang paling luhur di negerinya untuk dijadikan ratu. Kalau dia mencari tentara, maka dia akan mencari laki-laki yang gagah perkasa, laki-laki yang hebat untuk jadikan panglima. Kalau dia mau mencari makan, maka dia akan mencari hasil bumi yang terbaik. Ya, tomat yang paling baik, gandum yang paling baik, kentang yang paling baik, kacang panjang buncis yang paling baik, dicari di seluruh daerahnya sehingga dia mendapatkan makanan yang paling baik. Karena dia memiliki kuasa untuk itu, maka dia akan mencari yang paling baik untuk dibawa ke istana raja. Seperti pada saat ini masih ada raja, contohnya Inggris masih punya raja, dia akan mencari yang terbaik. Ya, untuk santapan raja, untuk seluruh isi istana itu. Kuda yang terbaik juga dia cari untuk menjadi tunggangan raja. Lembu dan sapi terbaik untuk menjadi santapan raja. Dan orang-orang yang paling cakap akan menjadi pelayan raja. Dicari yang terbaik. Kalau untuk mengurusi keuangan, dicari orang yang terbaik di bidang keuangan. Untuk mengurusi pangan, dicari orang terbaik untuk mengurusi pangan. Mengurusi dapur, mengurusi kebersihan, semua orang-orang yang terbaik. Nah, kita melihat di sini ada relasi kondisional di dalam ayat ini. Coba dibantu saya. Ya. Saya katakan tadi, seorang raja tentu menginginkan yang terbaik di dalam kekuasaannya, di daerah kekuasaannya. Kita melihat dalam ayat ini ada dua hal. Pertama, cakap dalam pekerjaan. Ya. Cakap dalam pekerjaan. Orang yang cakap dalam pekerjaannya. Yang kedua, di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Ini adalah relasi kondisional. Pertama, cakap dalam pekerjaannya itu adalah kondisi. Cakap dalam pekerjaan itu adalah kondisi. Dan yang kedua, berdiri di hadapan raja-raja itu merupakan promosi. Sebelum promosi, ada kondisi yang harus dipenuhi.
Dengan kata lain, cakap ini merupakan sebab, kemudian berdiri di hadapan raja-raja itu adalah akibat. Setiap kali saya membaca Alkitab, saudara-saudara, ternyata ada banyak firman Tuhan atau banyak kisah yang merupakan sebab akibat. Kita bisa membaca bagian-bagian firman Tuhan sebagai sebab akibat. Dan kita harus tahu, mengidentifikasi yang mana sebab, yang mana akibat. Jangan terbalik-terbalik, ya. Sehingga kita bijaksana memahami firman Tuhan dan kemudian kita bijaksana dalam menerapkan atau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat di sini sebab itu adalah cakap dalam pekerjaan, itu merupakan sebab. Dan kemudian akibatnya adalah berdiri di hadapan raja-raja atau bekerja di hadapan raja-raja. Itu merupakan akibat. Maka dalam konteks semacam ini kita harus lebih banyak mengurusi sebabnya. Karena kalau kita mengurusi sebabnya, akibatnya akan menyusul. Jangan berpikir, oh kok lama sekali saya dipromosi, oh kok lama sekali saya naik pangkat. Yang harus kita urusi, bagaimana caranya supaya dipromosi. Bagaimana supaya naik pangkat atau naik jabatan. Yaitu cakap, kompeten. Kalau kita tidak kompeten, tidak cakap, meskipun kita sudah lama mungkin di dalam sebuah perusahaan atau sebuah tempat kerja, tetapi kalau kita tidak mau mengupgrade diri kita, kita akan begitu-begitu saja. Bos kita tidak akan melirik kita. Tapi kalau kita belajar baik, menguasai pekerjaan kita dengan baik, bahkan menguasai pekerjaan orang yang di atas kita, sehingga kita menjadi expert, menjadi ahli di sana, maka promosi akan menjadi bagian kita. Coba kita lihat apa itu definisi cakap. Cakap berarti mahir, ya. Ini mirip saudara ya, mahir. Itu bahasa Ibrani yang merupakan akar kata dari mahir, sudah diambil menjadi bahasa Indonesia, ya. Mahir. Kemudian diligent, artinya rajin dan cerdas. Kemudian ada kata skillful, expert, ahli, pakar, ya. Artinya juga cakap, artinya juga cekatan, lincah, lihai, gesit. Itu artinya cakap. Kemudian ada lagi excellent. Ya, kelas 1. Jadi pekerjaannya itu semua kelas 1. Pekerjaannya semua unggul. Ini dia, excellent. Di sekolah mungkin ada kelas-kelas seperti itu ya, kelas unggul. Ya. Kami dulu dibagi beberapa kelas. Kelas IPA ada 3 kelas. Jadi kelas A itu kelas-kelas unggul ya. Kemudian ada kelas B, ada kelas C. Ya, puji Tuhan saya masuk kelas A dulu ya, di IPA ya. Ya. Jadi ini excellent, kelas 1, kelas wahid, unggul. Kemudian artinya adalah kompeten. Kompeten artinya kemampuan menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan baik, akurat, dan tepat waktu. Ya, itu kompeten. Pekerjaannya dengan baik dikerjakan, dan akurat sesuai dengan apa yang diminta oleh bos, dan kemudian tepat waktu. Bisa saja orang mengerjakan sesuatu dengan baik, dengan akurat, tetapi begitu lama, ya, lama sekali, melampaui target, melampaui deadline. Itu pun tidak cakap, tidak kompeten. Tetapi kompeten, selain baik, selain akurat, tepat waktu. Bahkan lebih baik lagi, kalau sebelum waktunya sudah diserahkan, ini bos, hasil kerjaan saya, itu lebih baik lagi. Kemudian ada bahasa Batak, saudara. Disebutkan majugulhon ulona, ini bahasa Batak ya, metode tidak tahu. Apa artinya? Ya, ini sebenarnya konotasinya negatif, saudara ya. Jugul itu, yang biru ini jugul, itu artinya bandal ya, nakal. Tetapi dalam arti bandal terhadap kerja, berarti dia seorang pekerja yang tidak bisa dihentikan. Orang bandal itu kan tidak bisa dibilangin ya, tidak bisa dihentikan. Itu namanya jugul. Ya, apapun yang dipikirkan, apapun yang dia lakukan, tetap lakukan, tidak bisa ditegur. Nah, kalau jugul dalam arti kerja, berarti dia bandel dalam bekerja, artinya dia suka sekali bekerja. Ya, suka sekali bekerja.
Ya. Tangguh dalam bekerja. Rajin, itu namanya jugul. Majugulhun ulauna. Jadi pekerjaannya itu dia tekuni terus. Dia tidak bisa dihentikan. Arti kata yang dekat dengan ini adalah workaholic. Artinya ini lebih lagi ya, ini gila kerja. Saya pernah bekerja di perusahaan Jepang, saudara ya. Orang Jepang itu adalah yang terkenal dengan workaholic, gila kerja. Waktu itu kami 3 shift, ya, shift pagi, shift siang, dan sore. Nah, saya lihat kapanpun saya ada di perusahaan, apakah saya shift pagi, apa shift siang atau sore, dia selalu ada di sana. Bahkan malam pun ada di sana, saudara. Ya, kerja terus. Ya, namanya workaholic ya, orang Jepang. Orang Jepang itu, saudara, orang-orang yang gila kerja. Bahkan kalau orang Jepang tidak dapat kerja, bisa bunuh diri. Ya. Karena tidak dapat kerja, udah lama cari kerja, nggak dapat kerja, dia bunuh diri. Tetapi kalau dia dapat kerja, dia akan mengerjakan semua itu dengan baik. Makanya mereka menjadi negara yang maju, ya, karena mereka suka kerja. Ya, suka kerja. Mereka menganggap pekerjaan itu seperti makanan, ya, mereka melahap pekerjaan itu. Saya juga pernah melihat bagaimana bos-bos itu langsung turun ke bawah. Bahkan yang paling mengesankan saya, ya, suatu kali mereka masuk ke pabrik tempat kami bekerja, ke departemen kami. Biasa ya, di line itu, di lorong-lorong itu banyak sampah-sampah. Kemudian orang Jepang ini, bos ini langsung ambil sampah itu di depan mata saya. Kalau bos Indonesia pasti marah-marah, ya. Kenapa sampah berserakan? Dia ambil, saudara, di depan mata saya, dan itu mengesankan saya. Kemudian ada mesin rusak, dia tidak suruh anak buahnya, dia tidak suruh teknisi-teknisi Indonesia, mereka langsung masuk ke sana, mereka terjun di sana, mereka kena oli kotor-kotor, langsung masuk ke mesin itu, mengerjakan dengan tangannya sendiri. Jadi memang etos kerja mereka itu luar biasa, berbeda dengan kita. Makanya mereka menjadi bos. Padahal mereka ada di negeri kita, bayangkan ya. Mereka ada di kota kita, di Batam, tetapi mereka jadi bos, kita menjadi bawahan. Mengapa demikian? Ya, karena mereka cakap dalam pekerjaan. Mereka tidak suka malas-malas. Ya. Mereka lahap untuk kerja, tetapi makan apa adanya aja. Ya. Kalau kita sebaliknya ya, makan yang lahap, kerjanya malas, benar ya? Kalau makan lahap, sampai lupa udah kenyang. Tapi kalau kerja, hemat sekali tenaganya untuk kerja. Nah, ini dia. Ini yang membuat bangsa kita susah maju. Ya, mau tiduran aja, ya, mau santai aja. Santai bro, santai. Santai aja bro. Nah, itu motonya ya. Tapi kalau orang Jepang melihat pekerjaan itu, seperti melihat makanan enak ya, mereka lahap sampai selesai. Nah, sekarang karena ini merupakan sebab ya, promosinya itu adalah sesuatu yang akan terjadi kalau kita menjadi kompeten, kalau kita menjadi cakap. Nah, sekarang yang akan kita pelajari bagaimana caranya supaya menjadi cakap. Amin ya. Bagaimana caranya supaya kita menjadi anak-anak yang cakap. Ini menjadi poin kita. Pertama, discovering strength. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Discovering strength. Iya. Discovering strength. Temukan kekuatanmu. Iya. Apa yang menjadi passionmu? Apa yang menjadi hal yang untuknya engkau rela menderita? Engkau rela menderita demi sesuatu itu. Ya. Sebenarnya arti passion itu bukan kesukaan ya. Passion itu sebenarnya sesuatu yang dia rela untuk menderita. Ya. Sekarang kalau saya tanya, kira-kira kalian itu rela menderita untuk apa? Memang pasti suka ya, pasti suka. Kalau kita lihat anak-anak remaja atau anak-anak muda suka futsal, dia rela menderita ya untuk futsal itu. Sampai kakinya keseleo, kakinya berdarah-darah, tetapi dia tetap main. Berarti dia memang passion di sana. Nah sekarang, untuk apa kalian rela menderita? Metode.
Ada nggak sesuatu yang untuknya engkau rela menderita? Menderita pun kamu tetap lakukan. Seperti main bola tadi, sudah luka-luka, sudah keseleo, tetap masih maju. Nggak mau duduk, nggak mau istirahat. Karena dia suka sekali main bola. Jatuh berulang kali, suka sekali. Ya, tapi nggak mau berhenti. Nah sekarang saya mau tanya, apa sesuatu itu yang untuknya engkau rela menderita? Ada nggak? Nah temukan itu. Mungkin belum ada, belum tahu. Ya, temukan itu. Temukan itu. Dan lakukan itu dengan cinta. Nah memang terbalik ya, ini kondisi pendidikan bangsa kita ini memang sudah salah dari sononya, atau memang disengaja untuk salah, saya tidak tahu. Ya, dulu itu kan kalau misalkan anak-anak itu main bola, orang tua marah ya, main bola terus kamu, main bola terus, ayo belajar. Ya, padahal sebenarnya itu yang menjadi passion dia, di situ dia suka olahraga. Harusnya itu yang didorong orang tua. Kalau anaknya suka main bola, harusnya dibelikan bola, amin ya. Bahkan dia disekolahkan untuk sekolah bola. Itu mengapa orang luar negeri itu bisa menjadi skillful. Tetapi di Indonesia beda ya. Beda sekali. Ya, kalau dilihat sesuatu yang kayak main bola, itu main-main saja, ya. Main sepeda, ya. Itu dianggap main-main saja. Dulu saya suka main sepeda ya, mengemudi sepeda, bawa sepeda. Itu sepeda teman saya. Saya pinjam bentar bro ya. Saya pinjam sepeda. Ngomongnya sebentar. Tetapi seharian saudara. Jatuh sana, jatuh sini. Saya bangkit lagi, naik sepeda terus. Saya putari kampung saya waktu itu ya. Sore baru saya kembalikan sepedanya. Marah-marah, nggak peduli ya. Dia marah-marah. Kamu bilang sebentar saja, udah seharian katanya kan. Saya juga mau pakai. Gak peduli, pokoknya udah puas ya. Jadi main sepeda itu udah seperti masuk surga saya itu kalau udah dapat sepeda itu ya. Ya hal seperti itu orang tua tidak suka, padahal anaknya suka, anaknya senang di sana. Saya bilang sama istri saya, ini saya berpikir sekarang ini, gimana nih anak-anak ini? Karena sekarang ini, aduh, orang lagi bahas sekarang apakah sekolah itu perlu, lagi ramai sekarang. Mengapa? Karena bayangkan ya, 18 tahun kita bolak-balik ke sekolah ya, bolak-balik ke sekolah. Tapi yang kita pelajari tidak ada setengahnya ya, tidak ada setengah yang kita pelajari itu aplikatif dalam kehidupan. Ya. Mengerti maksud saya ya? Kemarin kalian ini ya, apa namanya? Perlombaan, ada juga ujian-ujian ya. Ada soal-soal juga. Nah, apa relevansinya? Ya contohnya rumus-rumus trigonometri dalam kehidupan. Sinus tangen, kosinus, kemudian logaritma, apalagi ya, integral, kalkulus. apa gunanya untuk dalam kehidupan itu? Ya. Saya udah tua ini, saya tidak pernah menemukan itu berguna dalam kehidupan saya. Sudah 42 tahun. Apa yang saya pelajari dulu sampai saya pusing kepala. Ya. Rumus-rumus kimia, ada dulu unsur periodik, saya hafal itu. Ya. Masih ada itu? Masih ada? Itu di belakang buku kimia itu ya. Saya hafal dulu itu. Tapi saya tidak pernah saya tidak pernah temukan itu bahwa itu berguna. Saya bilang sama istri saya, yang kita lakukan adalah bagaimana menemukan passion anak ini, ya, bakat anak ini, dan kita dorong di sana. Saya pengen seperti itu, saudara. Bayangkan misalkan dari kecil seperti ini, saya udah melihat ini ya, kayaknya si Galaxy ini suka drum. Ya, kami mau beli drum ini, cuma kumpulkan berkatnya aja. Bayangkan dari usia segini sudah belajar drum. Wih. Bayangkan saudara, dari usia segini 4 tahun, 2 tahun belajar drum. Wah. Itu yang kami sedang pikirkan sekarang. Kami sedang memikirkan juga. Apa masih perlu anak ini sekolah? Ya.
Kalau cuma untuk baca, tulis, matematika sederhana, saya bisa lah ngajarkan itu. Maksud saya, mungkin perlu sekolah, tapi sebatas sebutuhnya aja. Tapi dia harus memiliki satu hal yang dia kuasai menjadi ahli. Nah sekarang, kita di usia seperti ini, apa yang kita kuasai? Coba. Apa yang kita lakukan dengan cakap? Ini mengganggu saya, saudara. Ya. Pegang ini, tinggalkan. Pegang itu, tinggalkan. Jadi nggak ada sesuatu yang kita kuasai dengan baik. Sehingga dalam hidup ini kita di bawah rata-rata. Benar ya? Kalau kita tidak kuasai sesuatu, ya kita tidak mungkin muncul. Ya. Dalam pelayanan juga demikian saya lihat. Disuruh main musik, mau dimainkan semua. Ya. Saya sering begitu ya. Ada orang mau belajar musik. Bang, saya mau belajar musik. Tapi dia mau belajar semua, mau belajar drum, belajar bass, belajar semua. Kayak gitu-gitu nggak mungkin bisa menguasai, saudara. Ya. Harusnya kita pegang satu, kita latih terus di sana. Nanti akan saya tunjukkan, saudara, bagaimana caranya ya. Ya. Backing vokal, singer, bahkan WL juga. Lagunya nggak pernah dinyanyikan. Ya. Baru saat di sini dinyanyikan. Itu gimana coba? Sehingga pelayanan kita begitu-begitu saja. Saya beberapa kali ngomong dengan beberapa orang di antara saudara, saya sebenarnya bisa, ya. Cuman kan nggak mungkin lagi saya ngulik di sana lagi. Ya, kalian-kalian yang masih muda-muda ini, yang harusnya mengulik di sana, artinya menguasai di sana. Ya. Temukan di mana kekuatanmu, di mana passionmu, dan lakukan dengan cinta. Katakan dengan cinta. Karena kalau sudah cinta, ya pasti dia akan curahkan tenaganya. Dia tidak akan malas. Saudara yang pernah jatuh cinta, ya, namanya kita jatuh cinta. Tidak mungkin kita malas mengunjungi pacar kita, ya. Apapun kita terobos. Namanya cinta. Mau harimau, kucing, meong, hujan, panas. Kalau pacar kita memanggil, siap bos, gitu ya. Demikian kalau kita mencintai apa yang kita lakukan. Ya. Makanya temukan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, learning basic. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, learning basic. Kerjakan dari dasar, saudara. Bangun dari bawah. Karena setiap bangunan itu dimulai dari bawah. Bangunan ini, saudara, selalu dimulai dari bawah. Bangunan apapun selalu dimulai dari dasar. Benar ya? Bukan hanya dari lantai 1, bahkan sebelum lantai 1 masih ada digali ke bawah. Ada yang ditanam di bawah, saudara. Pasak bumi. Pancangnya ke bawah. Sehingga dia mengakar, sehingga bangunan ini bisa dibangun tinggi, bisa sampai 3 lantai dan tidak roboh. Jadi bangun dari dasar, kerjakan yang dasar-dasar. Kemarin kita datangkan guru les ya. Saya lihat teman-teman ini yang lagi belajar, nggak sabar belajar dasar. Udahlah bang, kalau begitu saya bisa kok. Cuma diajarkan dasar-dasarnya aja. Iya, itu dulu saudara yang harus dibangun, dasar dulu, amin. Iya, kita harus sabar bangun dasar itu. Iya. Dalam musik, ya itu harus paham dulu dasarnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, semua terus, latih terus. Ya, jangan langsung improvisasi. Belum tahu dasarnya, buat chord pun belum tahu, langsung improvisasi. Ya. Makanya amburadul, saudara ya. Ya, harus sabar untuk bangun dasar itu. Dalam sebuah bangunan, saudara, untuk bangun dasar itu mungkin lama. Ya, capek bangun dasar itu. Ada banyak batu-batu di sana, ada banyak lumpur-lumpur mungkin. Tetapi apapun itu, dasarnya harus dibangun dengan benar. Semua harus dibangun dari bawah. Kita sampai di lantai 3 ini, karena kita tapaki tangga-tangga itu satu persatu. Benar ya?
Tidak mungkin langsung ke lantai 3 sekali langkah. Wah, bisa patah-patah. Bahkan dua tangga pun jangan coba-coba ya, itu bisa merusak ya. Jejaki satu demi satu. Amin ya. Makanya saya paling nggak suka ya orang langsung loncat-loncat dari sini ya. Langsung begini-begini. Udah dibuat tangga di sini, jalani tangganya. Loncat lagi ke sini. Biar cepat. Nanti keseleo. Kakimu patah nanti. Ya. Jalan melalui tangga. Amin ya. Amen. Terus sana langsung ke sana. Dekat kok. Kakiku kan panjang. Ya bisa celaka saudara. Jadi kita harus satu persatu, satu demi satu dengan sabar. Dari basic, dari dasar. Saudara yang masih muda, masih sempat. Masih sangat sempat. Miliki satu. Ya, ambil satu. Karena kita menyambut 2045 Indonesia emas. Kalian harus menjadi generasi emas di saat itu. Amin. Itu kerinduan saya. Seberapapun yang ada di sini yang bisa saya bina di sini, itu kerinduan saya. Jangan sampai ada nanti yang menjadi pengangguran di sana. Di 2045, saya udah tua di sana, saudara. Tapi saudara masih sangat energik di 2045. Kalau dari sekarang itu berapa tahun lagi, Metodius? Hah? 2045 kurang 2024 berapa? Hah? 21. Nah, tambahkan itu ke umurmu yang sekarang. Berapa tahun kamu di sana? Mungkin 30 berapa? Mungkin 40-an. 40 seperti saya. Jadi itu lahanmu, ya. Saya udah ompong-ompong di sana mungkin. Tetapi saya punya kerinduan anak muda saya di sana nanti menjadi orang-orang hebat. Amin. Nah, kalian temukan itu, ya, bangun dari dasar. Bangun dari dasar, kawan-kawan ya. Kemudian yang ketiga, having mentor. 1, 2, 3. Having mentor. Ya, cari orang terbaik, cari yang terbaik, cari orang yang kamu pikir ini bagus ya. Itu mengapa saya ke sana ya kemarin ya. Tahu siapa itu? Itu hamba Tuhan yang saya sangat hormati, sangat kagumi ya. Ya, udah bisa fotoan sama beliau ya. Wah, luar biasa. Di bidang yang kamu mau ambil, cari tokoh di sana yang kamu anggap, ini bisa panutan. Kalau bisa, cari cara untuk menjadi anaknya. Atau supaya bisa dimentoring sama dia. Mengerti ya? Contohnya, kemarin Esther itu mau jurnalis gitu ya. Siapa jurnalis yang paling hebat, yang kamu anggap paling hebat di Indonesia? Contohnya Mata Najwa atau Najwa Shihab. Jadi ke Mata Najwa ya, itu nama acaranya ya, Najwa Shihab. Cari cara, bagaimana caranya supaya bisa ketemu dia. Itu bisa. Pasti bisa. Kenapa saya bisa ketemu dia? Ya ada caranya, saya cari caranya. Tinggal satu langkah lagi, bisa dimentoring sama dia. Keren nggak? Dan ketika saya ketemu dia, banyak hal yang berubah dalam diri saya. Terutama baru pertama kali saya begitu malu dengan ukuran perut saya. Speakernya semua itu orang-orang slim-slim semua, saudara ya. Dulu udah banyak yang ngolok-ngolok saya, yang bully saya, besar sekali perutnya Bang Saud ini. Termasuk Ayuhana. Tapi saya gak terlalu peduli. Ya. Tapi waktu saya di sana, saudara. Waktu saya di sana, waduh. Saya ketemu pembicara ini langsing. Pembicara ini juga slim. Ketemu dia juga, ramping sekali. Apakah ada hubungannya dengan pertumbuhan jemaat? Jemaatnya gila, saudara ya. Itu 3 kali ibadah, antri di 3 kampus. Dan mereka sebut kampus lokasi pelayanannya. Di Upper Room 2 kali, di Kota Casablanca 3 kali, Sutra Hall 3 kali, dan antri harus pakai tiket. Jadi untuk minggu besok, sekarang orang sudah pesan tiket.
Kalau nggak dapat tempat duduk. Full. Wow. Di tengah-tengah keadaan jemaat yang lesu, letih lesu, ya, nggak mau ibadah. Masih ada loh gereja yang dibatasin jumlah jemaatnya. Ngeri nggak? Itu yang buat saya, mind blowing. Waduh, kok bisa begitu? 3 kali ibadah. Nah, saya sedang mencari mentor orang yang baik. Karena kita harus belajar dari ahlinya. Katakan belajar dari ahlinya. Iya. Kalau kita mau belajar public speaking, belajar dari ahlinya. Mau jadi gembala, belajar dari ahlinya. Karena begini logikanya, ya. Orang terbaik dilatih oleh orang terbaik. Ya, ini logikanya. Orang terbaik dilatih oleh orang terbaik. Karena kalaupun kita baik, tetapi tidak dilatih, ya kita akan standar aja. Tetapi kalau kita ketemu dengan mentor yang baik, dengan pelatih yang baik, maka kita akan maju. Itu mengapa timnas kita bisa punya prestasi semacam itu, karena dilatih oleh pelatih yang baik. Namanya Sintayong. Tahu Sintayong? Nah, sehingga apa yang belum pernah terjadi di tangan beliau. Ya, tetap orang Indonesia, tetapi karena ada pelatih yang baik, pelatih kelas dunia, wah. Makanya timnas kita sudah mulai muncul. Sudah mulai disegani oleh bangsa-bangsa lain. Sudah mulai diperhitungkan di Asia Tenggara minimal. Mengapa? Karena dia ada di tangan orang terbaik. Mereka ada di tangan orang terbaik. Mau apapun kita, cari orang terbaik di sana. Cari tahu caranya untuk ketemu dia. Untuk dimentorin sama dia. Yang keempat. Ya. Unending practice. 1, 2, 3. Iya. Unending practice. Ngulik ya, namanya ngulik. Ngulik itu artinya mempelajari setiap bagian. Apa yang kita mau kuasai. Ya. Karena ada sebuah peribahasa kuno mengatakan practice makes perfect. 1, 2, 3. Practice makes perfect. Latihan membuat kita menjadi sempurna. Ya, ini selalu relevan. Latihan yang membuat kita sempurna. Kalau kita tidak pernah latihan, tidak pernah melatih, ya, maka tidak mungkin menjadi sempurna. Apapun yang kita mau geluti, ya, latih terus, kulik terus. Ya, saya berkhotbah, saya juga harus ngulik khotbah. Saya harus dengarkan orang-orang yang baik dalam berkhotbah. Orang-orang yang saya kagumi. Saya belajar Alkitab. Bahkan sampai sekarang juga masih sedang mengikuti kuliah. Ya, karena saya harus praktis terus. Ini caranya, saudara. Hal-hal yang sangat praktis supaya kita menjadi orang yang cakap. Katakan cakap. Iya. Siapa yang menjadi cakap? Angkat tangan. Iya. Karena tidak ada tempat bagi yang tidak cakap nanti. Nanti kita akan hanya penonton saja, saudara, ya, gigit jari. Penonton saja. Wah, itu kan teman saya dulu. Itu kan satu kelas saya dulu. Waduh. Iya, satu kelas, tapi dia mengerti hal ini. Sehingga dia menjadi cakap di sana dan dia ada di top, ya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak mau mengikuti hal ini. Yang terakhir, yang kelima. Having consistency. 1, 2, 3. Having consistency. Konsisten. Ya, perlu konsisten. Konsisten artinya melakukan sesuatu secara berulang dengan performa yang stabil. Artinya semangatnya itu terjaga stabil. Semangatnya sama.
melakukan dengan cara yang sama, melakukan terus, konsisten terus. Ya, dan ini menjadi tantangan bagi banyak orang, bahkan bagi semua orang. Hanya orang yang konsisten yang akan sampai di puncak, yang akan menjadi cakap, saudara. Ya, kalau kita tergantung mood, ya, pelayanan tergantung mood, sekolah tergantung mood, kuliah tergantung mood, belajar tergantung mood, nggak akan kemana-mana, saudara. Tetapi orang yang konsisten, dia bayar harga. Katakan bayar harga. Mungkin perasaannya lagi tidak enak, mungkin agak demam, tetapi dia harus konsisten melakukan itu. Karena dia tahu, itu harga yang harus dia bayar untuk menjadi orang yang kompeten dan cakap. Ada sebuah teori, yaitu teori 10.000 jam, saudara. Ini yang saya katakan tadi, bahwa saudara masih sangat mungkin. Karena saudara masih sangat muda-muda, ya. 10.000 jam. 10.000 jam. Teorinya begini saja, saudara, sederhana. Jika seorang melatih sesuatu selama 10.000 jam, maka orang tersebut akan menjadi ahli. Jika seseorang melatih sesuatu selama 10.000 jam, maka yang bersangkutan akan menjadi cakap. Kita baca yang di bawah ini. 1, 2, 3. Orang melatih sesuatu selama 10.000 jam, maka yang bersangkutan akan menjadi cakap. Ya, tinggal terapkan aja kepada sesuatu itu. Apa yang mau kamu lakukan, apa yang mau kamu kuasai, bidang apa yang engkau mau kamu cakap di dalamnya. Engkau mau cakap nyanyi, nyanyilah 10.000 jam. Engkau mau cakap berkhotbah atau public speakinglah 10.000 jam, 10.000 jam. Apapun itu. Mau cakap di piano, latihanlah 10.000 jam. Mau cakap di drum, latihan drumlah 10.000 jam. Nah, saya sudah coba, supaya membantu saudara, sudah coba bagaimana cara mengerjakan 10.000 jam ini. Ya. Kalau saudara berlatih 1 jam sehari, ya, maka saudara butuh 27 tahun, 27,4 tahun. Baru 10.000 jam. Ngerti ya? Itu 1 jam sehari. Satu tahun kan 365 hari. Benar ya? Berarti saudara butuh 27,4 tahun baru bisa mencapai 10.000 jam. Nah, berarti terlalu lama ya? Aduh, terlalu lama. 27 tahun, Rek. Saya tambah latihan saya. Saya buatlah 2 jam sehari. Kalau 2 jam, menjadi berapa? 13,7 tahun. 14 tahun ya. 14 tahun. Terlalu lama. Masih terlalu lama. Berarti harus apa? Tambah jam latihannya. 3 jam. Nah, kalau 3 jam, saudara latihan setiap hari 3 jam, setiap hari 3 jam nyanyi, setiap hari, ya, saudara butuh 9 tahun. Jadi 9 tahun dari sekarang, Yemi mah sudah ahli. Kalau latihan 3 jam, apapun itu. Dan sampai jumpa di 9 tahun mendatang. Amin. Saya pengen buat ini ya, gimana caranya, apanya ya, supaya kita bisa pantau ya. 9 tahun. Wah, lama kali bang latihan 3 jam sehari. Coba ya, 1 kali nanti atau 1 hari nanti, coba iseng-iseng. Kalian coba buat jurnal dulu ya, dalam 1 minggu. Berapa jam lihat HP? Nggak terasa loh, 1 jam, 2 jam, 3 jam lihat HP, benar ya? Dan kita tidak sadar. Tetapi kenapa untuk sesuatu yang berarti, untuk sesuatu yang akan membangun kita, yang akan membawa kita ke puncak, kita tidak bisa rela? Itu kan semua itu cuma tontonan aja, cuma nonton aja. Tidak ada sesuatu yang berubah pada diri kita. Tidak ada sesuatu yang menambah kualitas diri kita. Tinggal ini aja, 1 jam, berarti butuh 27 tahun. Konsisten terus. Ya, ini kata kuncinya konsisten.
Konsistensi. Ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang hebat, yang cakap. Karena yang berdiri di hadapan raja-raja, yang melayani raja-raja itu adalah orang-orang yang cakap. Kalau raja, misalkan presiden, menginginkan penyanyi, dia ingin dihibur oleh seorang penyanyi, maka dia akan mencari yang cakap, yang hebat. Cari dulu penyanyi yang hebat, saya pengen dihibur. Maka penyanyi hebat inilah yang akan masuk ke istana. Kalau presiden menginginkan pelawak, saya pengen dengarkan lawak-lawak dulu, karena stres mengurusi negara ini, gitu ya. Cari dulu, akan dicari. Dapatlah si Mongol ya. Si Mongol itu udah stand up di istana loh. Jadi memang apapun harus yang cakap baru bisa berhadapan dengan raja. Dan kita masih punya kesempatan. Katakan punya kesempatan. Punya kesempatan. Saudara masih punya peluang. Tetapi dari sekarang harus mulai dibentuk. Cari passionmu, apa yang kau minati, dan dalam pengertian kamu rela menderita untuknya. Karena hari-hari latihan ini, jam-jam latihan ini bisa menguras kita, saudara. Itu bisa buat kita capek, keringatan. Ya. Saya beberapa kali sampaikan dari tempat ini. Atlet-atlet itu, sebelum mereka tanding, mereka akan diisolasi di sebuah tempat, camp konsentrasi, tanpa handphone, tanpa keluarga, tanpa apa-apa. Kerjaan mereka ngapain? Latihan terus. 8 jam sehari sebelum tanding. Mungkin 1 bulan, 2 bulan sebelum tanding mereka sudah ada di sana, di pusat pelatihan. Semua ditentukan, makanan mereka dibatasin, jam tidur mereka diatur, jam makan mereka diatur, jam latihan mereka diatur. Ya, latihan terus. Sehingga mereka muncul menjadi pemenang. Mereka muncul membawa medali emas ke negaranya. Karena mereka sudah menjadi cakap. Cakap adalah kualitas terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Dan kualitas kita akan menentukan kelas kita. Kualitas kita akan menentukan kelas kita. Dikatakan orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Tadi saya katakan penyanyi. Ya, penyanyi yang hebat bisa sampai di istana. Tetapi ada juga penyanyi-penyanyi yang hanya nyanyi di hadapan orang-orang seperti kita, rakyat jelata. Benar ya? Pakai kresek-kresek. Cintaku terbagi 2, sek. Iya. Nongkrong di pinggir jalan, di lampu merah. Pakai kresek-kresek. Mereka nyanyi juga. Ada yang ngamen. Kita lagi makan mie goreng, ngamen dia. Mereka nyanyi juga. Tetapi yang kayak gini-gini susah masuk ke istana. Mengapa? Karena mereka tidak cakap. Mereka nyanyi tetapi di hadapan rakyat jelata. Ya. Yang kita sedang bicarakan adalah di hadapan raja-raja. Kalian menjadi menteri-menteri. Amin. Menjadi orang-orang hebat. Kadang kalau ngomong begini, aminnya itu kayak apa ya? Enggak serius ya. Amin tapi saya kan di balik kolam. Enggak, saudara. Kalau kalian lakukan ini, ya saya yakin sekali. Minimal dirjen lah. Amin ya Mima. Amin Esther. Kalau terlalu besar menjadi menteri, dirjen, kepala dinas lah. Manajer bank lah. Saya yakin kalian bisa. Tetapi tekuni satu hal. Ya. Tekuni satu hal. Fokus
pada passion kita, pada kekuatan kita. Ya. Kita urus cakap kita, ya. Kita maksimalkan karunia kita, potensi kita. Kita kobarkan karunia kita. Amin, saudara? Ya, kobarkan karuniamu. Urus cakapmu. Kulik lagu-lagu itu. Ketika mau dinyanyikan sempat di depan sini atau dalam ibadah, ngulik. Pelajari baik-baik. Saya paling risih, saudara, kalau salah-salah nada itu ya. Waduh, langsung. Ya. Kadang nggak nyampe nadanya. Waduh, nggak nyampe. Molor. Ya. Nggak pas pitch-nya. Ini tempat ini, saat ini, saudara, Tuhan berikan kepada kita dan kita punya prospek yang baik. Dan saya berbicara dengan banyak hamba Tuhan. Bapak Saud punya prospek yang sangat baik. Tetapi mumpung masih begini, kita latih diri kita baik-baik. Amin, saudara? Amin? Amin. Karena tempat kita ini sudah sangat baik, strategis. Tetapi jangan sampai orang nanti datang kemudian kita dilihat begini, saudara. Mumpung masih sepi, ayo. Karena latihan itu, saudara, itu sepi. Di tempat sepi, orang tidak tahu, orang tidak lihat, orang tidak peduli. Namanya bangun dasar, saudara. Itu semua sepi. Tetapi kita akan ditampilkan, dipromosikan oleh Tuhan pada saatnya. Amin? Amin. Ya, ini menjadi wadah latihan kita. Ya. Karena kalau banyak orang kita seperti ini kan malu. Jadi Tuhan masih izinkan masih sepi. Tetapi jangan begitu terus. Amin ya? Ya, tingkatkan dirimu. Sedikit orang kok bisalah salah-salah. Bukan begitu caranya, saudara. Ya. Tingkatkan terus, tingkatkan terus. Karena ini merupakan sebab, ya, ini yang harus kita urus dan akibatnya nanti pasti menyusul. Pasti menyusul. Orang yang cakap itu, orang yang kompeten itu pasti dicari orang dan pasti ditemukan. Tidak perlu keluar-keluar. Kalau kita sudah cakap, sudah ahli, sudah pakar, pasti dicari orang. Amin, saudara? Amin. Emas itu dimanapun dicari orang, karena itu emas. Mau di gunung, dipecahin orang gunungnya, ya, waduh, karena emas itu emas. Di tempat yang paling tersembunyi pun dicari orang. Kalau kita sudah menjadi emas, artinya cakap, kita pasti ditemukan. Tidak perlu bawa lamaran lagi, amin, saudara? Karena orang tahu. Ya, orang tahu. Mau masuk perusahaan, berapa dia gajimu? Minta berapa? Langsung gitu, saudara. Minta berapa? Karena cakap. Ya. Jadi kita yang menentukan gaji kita, amin ya? Tapi kalau tidak cakap, tanya begitu, berapa gajimu, Yuyun? Terserah perusahaan lah. Gitu. Ya, karena belum cakap. Tapi kalau sudah cakap, ya, mereka menanyakan. Supaya apa? Supaya kita ada di tempat mereka. Supaya kita kontribusi di tempat mereka. Supaya kita tidak lari. Mereka akan fasilitasi kita. Mereka akan gaji kita dengan baik. Mereka akan jamin semua. Ya. Tetapi kalau kita biasa-biasa saja, bahkan di bawah rata-rata, ya kita tidak dilirik orang. Kita tidak digubris orang, saudara. Sekali lagi, saya sampaikan ini, kita masih punya waktu, punya peluang yang sangat baik, karena kita masih muda. Saudara masih muda. Ya. Saya tidak pernah diajar seperti ini di usia seperti saudara. Mungkin kalau saya tahu tadinya dari usia saya muda, aduh, saya nggak tahu. Udah nggak jumpa lagi kita mungkin. Ya, saya tidak dapatkan hal-hal seperti ini di usia saya seperti kalian. Kita tutup di sini. Ini mahkota raja ya, yang sini gambar ini ya. Coba kita perhatikan dulu kalimat ini. Jadi kita tahu apa yang kita fokuskan, kita tahu apa yang kita urus. Ya, siap? Siap. 1, 2, 3.
Jika kuurus cakapku, maka Tuhan akan urus promosiku. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jika kuurus cakapku, maka Tuhan akan urus promosiku. Kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Tidak perlu angkat-angkat telur. Tuhan sendiri yang mengangkat kita. Amin. Seperti Yusuf, seperti Musa, seperti Daud, seperti Daniel, Tuhan sendiri yang mengangkat. Tidak perlu menyodorkan diri. Tuhan sendiri yang campur tangan. Asal kita cakap, asal kita cerdas dan kompeten. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang sangat sederhana pada saat ini. Supaya kami di dalam bidang yang akan kami pilih ke depan,